mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Matahari senja berwarna kemerah-merahan, menyepuh awan serta langit hingga menimbulkan suasana sendu. Sendu dengan warna lembayung. Angin bertiup perlahan mengusap pohon-pohon di halaman rumah Bu Sutarai. Ratna Lumpini berjingkat-jingkat memasuki ruangan biliknya. Gadis itu terkejut karena melihat sang ayah dan sang ibu sudah duduk di tepi pembaringan. Tidak usah takut. Ayo sini, duduk sini. Kalau kamu tidak melakukan kesalahan, tidak sepantasnya kamu takut. Dari mana kamu? Dari rumah seorang teman ayah Busu. Siapa temanmu itu? Saya sudah menceritakannya pada ibu. Semula aku ingin percaya padamu, Lumbini. Tapi rupanya kamu tidak bisa dipercaya. Baru saja Sawung Rame melaporkan pada ayahmu. Katanya kamu membuat janji dengan seorang laki-laki tampan yang bernama Risang Janaka. Apa benar demikian? Tidak, Ibu. Tidak benar. Apa perlu Sawung Rame ayah bawa kemari? Itu fitnah. Saya tidak pernah membuat janji dengan seorang laki-laki. Dan saya tidak kenal siapa itu Risang Janaka. Pandai sekali kamu mungkir sekarang ya. Pandai sekali kamu menyangkal. Saya tidak mungkir ataupun menyangkal ayah Busu. Saya berkata yang sebenarnya. Bagaimana ayah dan ibumu bisa percaya, Lumbini? Kamu janji pada ibu belum sampai tengah hari sudah ada di rumah. Tapi apa kenyataannya? Lihat saja, matahari sudah mulai tenggelam kamu baru pulang. Sudahlah Lumbini, tidak usah berbelit-belit. Akui saja terus terang bahwa kamu memang menjalin hubungan dengan Risang Janaka. Tidak, Ibu. Saya tidak bisa mengakui apa yang tidak saya lakukan. Cukup. Kamu tidak perlu ngomong apa-apa lagi. Tapi kamu sudah membuat aku kecewa. Kecewa. Sekarang dengar baik-baik. Kamu tidak boleh pergi meninggalkan rumah tanpa pengawalan. Dan mulai malam ini, kamu akan dikurung di dalam kamar. Ayah Busu, saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak salah apa-apa. Kenapa harus dihukum? Ini bukan hukuman. Ini peraturan yang baru. Peraturan yang harus kamu taati. Kalau tidak, baru kamu akan mendapat hukuman. Ayah Busu, Ibu, kalau saya harus dikurung di ruangan bilik ini, apa yang harus saya lakukan? Saya biasa bermain-main di luar. Maafkan Ayah Busu. Ibu, saya tidak lagi bermain ke rumah teman saya. Tapi jangan saya dikurung di ruangan bilik. Itu salahmu sendiri, Lumbini. Salah seorang anak yang berani membantah orang tuanya. Ratusan pekerja pembangunan Kamulan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Tampak Gunadarma memimpin para pekerja yang tengah menggotong batu-batu kubus maupun arca batu setengah jadi. Dia juga memberikan petunjuk beberapa orang pemahat atau juri ukir. Ki Umbul juga tampak sibuk menyiapkan minuman untuk para pekerja, dibantu beberapa orang pekerja perempuan. Ayo Guna, diminum dulu. Weh, jan panasnya bukan main loh. Kamu kalau kerja lupa segala-galanya. Nanti kalau sakit aku yang repot. Ayo minum dulu. Kalau perlu istirahat dulu. Katanya Ki Umbul ketemu sama Samirana. Apa benar begitu? Iya. Bocah Sinting itu lagi berkelahi dengan seorang pemuda tampan. Namanya Risang Janaka.
Lah untung aku segera datang kok. Lalu, kemana Samirana sekarang? Katanya dia mau pergi begitu. Lah entah perginya kemana, saya nggak tahu. Katanya dia belum punya tujuan yang pasti kok. Nah, dia mau istirahat dulu. Dia itu belum berani ketemu sama kamu, begitu katanya. Dia merasa menyesal dan berdosa karena telah membuat onar di halaman wihara. Iya. Lalu, bagaimana dengan pertempuran itu? Maksudmu perempuan yang sekarang menjadi itu ya istri perwira pasukan? Pacarnya Samirana. Wah buarnya ya secara jelas aku tidak tahu. Tapi selentingan katanya dia ini sekarang mulai hamil. Entah benar entah tidak ah. Sepertinya Samirana belum bisa menerima kenyataan pahit yang dialaminya. Iya, sepertinya begitu. Wong padahal sikap seperti itu kan sebenarnya salah toh. Iya toh? Wong yang benar setiap orang harus mampu menerima keadaan seperti apapun wujudnya, seperti apapun bentuknya yang disandangnya. Waduh susah bibirnya. Orang yang tidak mampu melihat kenyataan sama saja dengan orang buta, ya toh Guna? Bukan buta matanya, tapi buta hati dan ini loh dan pikirannya. Diajak ngomong lihat sini. Ya sudah, itu kamu minum dulu saja. Nanti malam saja kalau mau ngobrol soal itu si Samirana. Terima kasih Kumul. Sementara itu di tempat lain, di atas bangunan puncak, tampak dua orang pekerja sedang mendorong-dorong batu kubus yang ukurannya cukup besar. Batu itu didorong ke arah pagar langkan. Keringat mereka sampai bercucuran. Tapi akhirnya batu kubus yang besar itu duduk melintang di atas langkan. Sementara tepat di bawahnya tampak puluhan pekerja berjalan mondar-mandir sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kita tunggu dulu sampai saat yang tepat ya. Nah, lihat Tuan Gunadarma masih ada di sana. Iya, kita harus sabar. Sasaran kita kan Tuan Gunadarma. Iya. Kalau kebetulan dia ada di bawah, sedang memberikan petunjuk pada juru-juru ukir itu, nah barulah kita dorong batu ini, ya tak? Aku yakin hasilnya akan memuaskan Tuan Busu Dandai. Wah, tapi kalau meleset bagaimana? Ya harus diusahakan, jangan sampai meleset, ya tak? Kalau meleset artinya gagal. Nah, kalau gagal, Tuanku Busu Dandai bisa murka. Nah, kita yang pasti akan kena getahnya. Tapi kalau berhasil, kita akan mendapatkan imbalan yang cukup besar. Bayangkan, pekerjaan semudah ini hanya mendorong sebongkah batu, tapi dalam waktu sekejap hasilnya akan membuat kita kaya raya. Tapi kamu jangan mimpi dulu ya, kerjakan dulu. Belum sudah mimpi. Wedan. Mimpi kan boleh kan. Lawang orang tidur saja suka mimpi, apalagi kalau mimpinya indah. Kan cukup menyenangkan juga, ya toh? Kamu ini yang namanya mimpi tidak ada yang tidak indah. Sebab begitu bangun, kamu tetap saja akan meringis-ringis kelaparan. Mimpi kok indah. Alah, sudah. Lihat, Tuan Gunadarma sudah meninggalkan tempatnya. Oh iya. Nah, benar kan? Iya. Dia menghampiri juru-juru ukir itu. Dugaanku pasti benar. Ayo, kita siap-siap. Tapi tunggu dulu. Setelah batu ini kita dorong, pastikan terjadi keributan, ya toh? Nah, lalu kita harus lari kemana? Lari kemana? Ya lari ke sana, turun.
menyelinap di antara orang-orang. Pokoknya cari selamat, tolol. Iya. Oh, soal lari saja tidak becus. Dua orang pekerja yang sebenarnya adalah kaki tangan Busu Dandai itu masih nongkrong di puncak bangunan. Mereka sembunyi di balik batu-batu kubus besar yang ditumpuk-tumpuk di sudut pagar langkan. Sekarang mereka dapat melihat dengan jelas Gunadarma sedang memberikan petunjuk pada juru ukir tepat di bawah mereka. Juru ukir itu sedang memahat arca singa di bagian perut yang masih tampak belum rapi. Gunadarma mengambil tempat duduk sambil mereguk minumannya yang ditempatkan dalam bumbung atau bambu. Salah seorang juru ukir yang kebetulan mendongak ke atas melihat sebongkah batu kubus yang besar melayang turun tepat ke arah di mana Gunadarma duduk. Pekerja itu melompat sambil berteriak nyaring. Tuan Gunadarma, awas Tuan! Awas! Seketika terjadi keributan. Para pekerja berlarian ke sana kemari. Sebagian berkerumun di samping kiri ataupun kanan Gunadarma. Ki Umbul jongkok melihat keadaan seorang pekerja setengah tua yang rupanya bernasib kurang beruntung. Gunadarma memang selamat, tapi pekerja tua itulah yang justru tergencet batu di bagian betisnya. Dia meringis-ringis kesakitan. Ki Umbul melihat lukanya, walaupun tidak begitu parah, namun mengeluarkan darah. Ambil kain cepat, luka ini harus dibebat ini. Bagaimana Pak Tua? Rasanya bagaimana? Mungkin Waduh ini patah. Aduh. Lah kok begini toh ya? Tolong bawa Pak Tua ini ke tendanya. Dia harus segera mendapatkan perawatan. Dan kalian, ayo cepat, periksa keadaan di atas. Selidiki bagaimana batu sebesar itu bisa jatuh. Rasa-rasanya tidak mungkin Guna. Batu-batu kubus itu adanya di bawah pagar langkan. Lah sedangkan pagar langkanya cukup tinggi. Apa dia bisa merambat ke atas lalu jatuh ke tempat ini? Nggak mungkin toh. Pasti ini ada orang-orang yang jahil. Baru saja Ki Umbul selesai berkata-kata, pada saat itulah beberapa orang pekerja datang beramai-ramai. Mereka meringkus dua orang pekerja yang diduga menjadi biang keladi kecelakaan tersebut. Maaf Tuan Guna, maaf. Mereka inilah yang sengaja mendorong batu dari atas. Bohong, Iya ini. Tidak, Iya. Tuan, tidak. Oh, benar. Kami melihatnya sendiri. Iya. Kalian berdua mendorong-dorong batu itu. Iya, betul. Jadi ini ya. Mereka harus dihukum berat, Tuan Gunadarma. Jangan Tuan, Iya, kami Tuan. tidak salah apa-apa. Kami juga sedang bekerja di atas. Lalu bagaimana batu sebesar itu bisa jatuh kalau tidak didorong sama orang? Ayo. Ya, tidak tahu. Ngawur saja kamu tidak tahu gundulmu amah. Sudah, ayo sekarang akui saja. Nanti hukumanmu bisa lebih ringan kalau mengaku. Tapi Ki Umbul, memang kami tidak mendorong-dorong batu ini. Mungkin ada orang lain yang mendorong Ki Umbul, tapi yang jelas bukan kami. Bohong. Sudahlah, kalian tidak usah ribut-ribut. Tidak usah bertengkar. Sekarang coba, kalian berdua. Kalian ada di atas. Pasti tahu apa yang terjadi. Kalau memang ini hasil pekerjaan kalian, walaupun tidak disengaja, akui saja. Aku tidak apa-apa. Pekerjaan sebesar ini memang tidak mengherankan kalau sampai terjadi kecelakaan. Yang penting di sini tidak ada niat jahat. Ya, yang penting kalian berdua tidak sengaja menjatuhkan batu itu untuk mencelakai Gunadarma. Tidak Ki Umbul, tidak. Bagaimana kami punya maksud sekeji itu? Kami sendiri juga bekerja di bawah bimbingan Tuan Gunadarma kok. Iya, wah, kami menyesal sekali. Memang kecelakaan ini merupakan kesalahan kami, Tuan. Kami terlalu sembrono. Kami mengangkat batu kubus itu ke pagar langkan. Maksud kami biar kami tata lebih rapi. Nah, terus. Iya, tunggu dulu. Jangan melotot gitu. Nah, enggak melotot, mataku sudah gede kok. Aduh, tapi ternyata batu itu berat sekali, Tuan. Kami tidak mampu menahannya. Enggak hati-hati kamu. Jadinya
batu itu jatuh, Tuan. Iya. Sungguh Tuan Gunadarma, kami benar-benar tidak sengaja. Iya, benar. Kami menyesal sekali. Ya sudah, sekarang kalian istirahat dulu. Tapi jangan pergi kemana-mana. Kalian berdua tetap masih dalam pengawasan kami. Kalian harus diperiksa lebih jauh. Kita tinggalkan sejenak kecelakaan yang menimpa seorang pekerja tua di halaman wihara. Ki Bale Oro-Oro duduk di bangku pendek di bawah pohon dekat orang-orang berjualan buah-buahan. Seperti biasanya, dia dalam keadaan mabuk, mengoceh sendirian sambil sekali waktu menenggak kendi tuaknya. Ada beberapa orang yang satu anak kecil mendengar ocehannya sambil tersenyum-senyum. Pokoknya negeri Mataram akan runtuh, hancur berkeping-keping. Tak ada yang tersisa lagi. Tak ada yang bisa dipungut lagi. Semuanya musnah disapu bencana yang amat dahsyat. Ki Bale Oro-Oro ini sedang meramal ya? Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi lihat saja nanti. Lidahku ini, lidah Ki Bale Oro-Oro, manjurnya seperti bisa ular. Apa yang kuucapkan pasti terjadi. Lalu, bagaimana nasib orang kecil, Ki? Kasihan mereka. Rakyat kecil akan selamat. Karena mereka dikasihi para dewa. Mereka dipelihara oleh Bapak Angkasa dan Ibu Bumi. Justru orang-orang kaya, serakah, rakus, orang-orang sombong dan congkak itulah yang akan binasa. Mereka akan dimusnahkan. Sehingga yang tersisa di dunia ini hanyalah orang-orang yang berhati baik, jujur, mulia, dan penuh kasih sayang pada sesamanya. Apa bencana itu masih bisa dihindari? Iya. Apa Mataram bisa diselamatkan tidak, Ki? Iya. Bisa sekali. Asal 4 macam senjata pusaka Mataram tetap menjadi satu. Tidak boleh ada yang hilang dan tidak boleh tercerai-berai. Itu syaratnya. Tapi kalau salah satu saja dari pusaka itu lenyap dari tempatnya, maka bencana itu tidak akan bisa dielakkan lagi. Dia pasti datang dan Mataram pasti hancur binasa. Ki Bale Oro-Oro terus mengoceh sendirian, sementara kerumunan orang makin banyak. Di antara mereka ada 3 orang laki-laki yang gelagatnya mencurigakan. Mereka menatap ke arah Ki Bale Oro-Oro sambil sekali waktu berbisik-bisik. Dan pada saat Ki Bale Oro-Oro beranjak pergi, 3 orang bertampang sangar itu pun diam-diam membuntutinya. Nah, demikian seri ke-6 kisah ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Siapa 3 laki-laki bertampang sangar itu? Saudara pendengar, silakan mengikuti terus lanjutan kisah ini. Borobudur dalam episode Cundrik Mataram.